Hari ini kita telusuri pinggir laut yang masuk ke daratan, seperti aliran sungai berkelok menuju ke muara. Terasa asik sambil menikmati pemandangannya. Di tempat ini banyak pepohonan hijau. Udaranya terasa segar. Suara burung terdengar dari kejauhan. Asiknya berada di tengah alam. Sesekali melintas perahu nelayan menuju ke tengah lautan. Air pun beriak, tampak seperti goresan kuas seorang pelukis di atas kanvas. Tempat ini berada di daerah Bengkong Laut, kawasan wisata Golden City. Di kawasan ini terdapat wahana dinosaurus atau dikenal dengan Dinos Gate. Dari kawasan Nagoya Batam tidak begitu jauh, sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan. Tempatnya asik untuk mendirikan tenda, bersantai, menikmati suasana alam di sekitar. Mendirikan tenda di tempat ini terasa mudah. Permukaan tanahnya datar dan berpasir, sehingga mudah menancapkan pancang pengaman di 4 sisi tenda. Selain itu, tenda ini menggunakan 2 tiang fiber, sehingga mudah untuk dipasang. Tenda single layer ini cocok untuk solo camping karena bahannya ringan dan mudah saat mendirikannya. Selesai mendirikan tenda, kita menyiapkan peralatan untuk memasak. Di sini kita membuat sajian Vietnam Drip Coffee atau kopi Vietnam Drip. Bahannya bubuk kopi Arabica atau Robusta, tergantung kepada selera masing-masing. Kemudian sediakan susu kental manis. Asal mulanya disebut kopi Vietnam Drip karena menemukan alat dripper ini orang Vietnam, berupa saringan kopi terbuat dari aluminium berbentuk cangkir. Cara membuatnya sangat sederhana, menggunakan dripper dari Vietnam sebagai alat saring bubuk kopi, sehingga air kopi yang kita minum tanpa ampas. Langkah pertama, nyalakan kompor dan rebus air hingga mendidih. Sambil menunggu air matang, siapkan gelas bening lalu tuangkan susu kental manis ke dalamnya. Ambil bubuk kopi, masukkan ke dalam dripper sesuai takaran. Letakkan dripper yang sudah berisi kopi di atas gelas.
Setelah air mendidih, lalu tuangkan air panas ke dalam dripper secukupnya atau maksimal mencapai bagian atas permukaan dripper. Tunggu beberapa saat. Secara perlahan, tetesan air kopi akan turun membasahi susu kental manis hingga gelas terisi air kopi atau sampai air di dalam dripper habis. Rasanya minum kopi saja belum cukup saat bersantai di pinggir laut ini. Untuk menemani kesendirian kopi, kita buat sajian ubi rebus atau singkong rebus. Sebelum membuat ubi rebus singkong, kita mulai dulu dengan mengupas kulit singkong. Ubi singkong yang sudah dikupas kulitnya tadi lalu dicuci hingga bersih. Ubi singkong yang sudah kita cuci ini kemudian kita rebus menggunakan tempat yang sudah disediakan. Ubi singkong ini boleh dibuat banyak macam panganan, mulai dari keripik singkong hingga kolak ubi yang banyak dijual sebagai takjil pada bulan puasa. Setelah empuk, ubi singkong kita keluarkan dari panci masak dan letakkan di wadah yang sudah disiapkan. Tunggu beberapa saat, kemudian ubi rebus ini bisa dinikmati sebagai pasangan minum kopi. Menikmati minuman kopi dan ubi rebus di pinggir laut terasa berbeda. Suasananya begitu tenang dan santai. Bermacam cara untuk menikmati minuman kopi. Hari ini kita menikmatinya dengan cara seperti ini. Suasana seperti ini hanya bisa dinikmati di sini. Jarang ditemukan di tempat lain. Sore mulai menghampiri. Suasana di tempat ini terasa tenang, jauh dari keramaian. Tempat yang cocok untuk bersantai, melihat laut, pepohonan hijau, dan perahu nelayan saat melintas. Berada di sini sepertinya waktu cepat berlalu. Tidak terasa senja pun sudah tiba.
Akhirnya langit semakin gelap. Matahari bersembunyi di balik awan, tidak menampakkan keindahan warna kuningnya. Sampailah kita di ujung cerita. Sampai jumpa di cerita yang lain.